Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat dedaunan naik daun. Kalau kita belajar dari para senior itu sudah biasa ya. Tapi kita akan belajar dari seorang yang bisa dikatakan junior atau baru di dunia tanaman, dan nanti kita akan ambil hikmah dari seseorang yang masih baru bermain di dunia tanaman. Kira-kira siapa orangnya? Halo Sob. Koset bro. Kok tak panggil? Belum. Oh, iya. Ya, mungkin ada yang udah tahu ya. Nanti Fahri akan sebutkan siapa sih dia dan sudah berapa lama berkecimpung di dunia tanaman, terutama aroid, dan pelajaran apa yang nanti kita akan ambil dari dia. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat dedaunan, Fahri sudah ditemenin seseorang nih. Mungkin pernah lihat di suatu tempat atau mungkin lihat di Instagram. Perkenalkan dulu, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, biasa dipanggil Naufal. Ya, Mas Noval. Alamatnya di mana, Mas? Alamat saya di Dusun Bojong Kandimulyo, Magelang. Kemudian ada mungkin udah punya channel YouTube, Mas Noval? Untuk channel YouTube belum punya. Belum punya ya. Belum punya. Kalau Instagram nih, biasanya kan sekarang banyak kan anak-anak muda ya punya Instagram nih. Pasti Mas Noval punya nih. Ya, kalau untuk akun Instagram punya. Namanya Terah Hijau, _hijau. Oke. Akun Instagram ini digunakan untuk akun pribadi atau jualan nih, Mas? Untuk akun Terah Hijau ini untuk jualan tanaman. Ya, sobat sekalian, memang saat ini Instagram adalah jejaring sosial paling efektif untuk jualan, Mas ya. Iya. Ya, sudah merasakan kan? Iya. Jadi Mas Noval ini dia punya akun Instagram Terah Hijau, dan dia merupakan pengusaha tanaman yang masih baru ya, masih baru. Oke, cerita dikit nih, Mas. Sejak kapan mulai usaha tanaman, Mas Noval? Kalau untuk usaha tanaman ya, kalau untuk terjun ke tanaman itu saya pertama kali tahun 2017. 2017. Waktu itu. Tapi itu udah sendiri atau mungkin ikut keluarga gitu, Mas? Waktu itu masih ikut kakek saya. Kakek. Masih ikut. Dan di waktu itu masih di tanaman taman untuk proyek-proyek. Proyek taman. Jadi kadang kalau ada proyek, Mas Noval ikut mengerjakan gitu ya. Iya. Oke, cerita dikit mungkin latar belakang keluarga, Mas. Ya. Untuk bidang tanaman ya, jadi kan kalau cerita sedikit ini di dusun saya, Dusun Bojong. Bojong ya. Itu pertama kali yang merintis tanaman hias itu emang kakek saya. Dari tahun kurang lebih ya, kalau nggak salah itu 86 87-an. Dari situ ya. Saya belum lahir itu. Sama saya masih di angan-angan ya. Angan-angan. Bapak Ibu belum bertemu berarti ya? Waktu itu belum. Sekarang Mas Noval umur berapa sih? Kalau umur saya sekarang baru 21. 21, masih muda banget nih. Kesempatan untuk event saat ini ya. Semoga nanti usahanya semakin lancar lah. Amin. Nah, terus lanjut, Mas. Yang keluarga tadi berarti Mbah memang perintis untuk usaha tanaman hias ya, di Bojong. Jadi sebelum itu belum ada mungkin ya. Sebelum itu belum ada. Tanaman hias yang belum lain. ada sama sekali. Jadi kalau cerita dari kakek saya sendiri itu dulu pertama kali itu saya sedikit lupa ya. Dia itu menanam, ngepoti lah istilahnya. Menanam tanaman. Ngepoti titian itu yang buat pagar itu ya? Iya. Itu katanya itu sama orang-orang ya, istilahnya diejek lah
buat apa kayak gini kan gitu. Oh, suket ditandur gitu ya, mungkin ya gitu, Jawa ya. istilahnya kalau gitu. Terus Mbah menyikapinya gimana itu waktu itu? Ya waktu itu apa tetap istilahnya tetap berusaha lah. Tetap Berusaha, yakin ya bahwa ini suatu saat akan menjadi tumpuan hidup mungkin seperti itu Mas ya. Dan alhamdulillahnya itu kan istilahnya apa ya, dari usaha kakek saya dulu seperti itu istilahnya, kalau orang Jawa itu apa ya, dapat alasnya seperti itu. Dan Mulai alhamdulillah dari nol Mas ya. alhamdulillah sekarang hampir semua masyarakat Dusun Bojong khususnya ya, itu semua udah petani tanaman hingga saat waktu ini. Jadi sobat sekalian, Fahri beberapa waktu yang lalu mengupload event di Bojong Berkembang ya. Nah itu sebenarnya Mas Noval dari Bojong Berkembang itu, ini Mas Noval salah satu personil yang mengadakan event untuk Bojong Berkembang. Jadi Bojong Berkembang itu diawali dari mbahnya Mas Noval atau kakeknya Pak Alfandi ya. Iya, betul. Dulu beliau perintis untuk usaha tanaman hias Mas ya, petani tanaman hias ya. Beliau memang sempat ya, memang masyarakat ketika memandang tanaman hias itu kadang memandang sebelah mata Mas ya. Jadi semacam ya profesi kita ini semacam remehan gimana gitu ya. Tapi kakek dari Mas Noval ini, beliau mempunyai tekad yang kuat. Saat ini juga sudah punya CV ya Mas ya. Iya, sudah CV alhamdulillah. CV Bojong Tanaman Hias ya. CV Bojong Tanaman Hias, dan saat ini sudah banyak yang mengikuti jejak beliau. Jadi Mas Noval ini tadi ikut bikin taman sejak 2017 Mas. Ya, 2017. Ya, sekarang kan momen dedaunan naik daun. Setuju nggak Mas Noval? Dedaunan naik daun. Kalau dari saya pribadi sangat setuju. Sangat setuju dan memanfaatkan ini untuk peluang ya. Iya. Nah, kemudian Mas Noval tertarik untuk mulai usaha aroid terutama ya. Ini mulai kapan Mas? Kalau untuk aroid sendiri saya itu belum lama sih, baru kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun. Tapi sekarang kan usaha aroid nih. Nah, masih tetap bantu-bantu kakek untuk bikin taman nggak? Iya, tetap masih untuk bikin taman, proyek taman tetap jalan terus. Gitu ya. Dan momen dedaunan naik daun ini yang Mas Noval rasakan manfaatnya apa sih? Untuk ini sendiri deh, lapaknya ya. Lapaknya kan sobat pengen tahu nih, sudah punya lapak sendiri atau seperti Fahri dulu hanya membuka greenhouse kecil di halaman rumah? Kalau Mas Noval sendiri sekarang gimana nih jualannya? Kalau sekarang alhamdulillah sih ada di Dusun Bojong kan udah ada tempat ya, disediakan tempat, yaitu sentral tanaman hias. Jadi saya untuk jual belinya ya, yang offline itu di sana. Udah ada lapak di sana gitu. Ya. Udah punya lapak sendiri ya? Udah ada barunya. Masih sewa ya berarti? Itu masih sewa. Nggak masalah itu. Kemudian nih modal nih Mas Noval. Jadi kan kalau sekarang untuk usaha aroid itu kan memang butuh modal yang nggak sedikit ya. Dan Mas Noval dapat modalnya dari mana untuk kulaan? Untuk modal sih ya, kalau saya emang modal awal emang dari apa ya, saya ikut kerja kakek saya, kadang sama itu om saya. Ya cuma dari ikut kerja buat taman, nanti uangnya disisihkan gitu kan, buat beli apa ya, tanaman-tanaman yang istilahnya lebih prospek untuk depan gitu. Luar biasa, berarti Mas Noval ini menyisihkan gaji ya, mungkin gaji selama ikut bikin taman ya untuk modal dagang Mas ya. Oke Mas Noval, selama ini udah dipisah belum, misalnya uang modal sendiri, uang untuk kebutuhan pribadi sendiri, itu udah dipisah belum? Ada pencatatan belum? Kalau untuk pencatatan udah ada, tapi kan belum semua gitu. Jadi kadang itu ibaratnya masih lupa gitu. Tapi pernah nggak modal ternyata tahu-tahu habis dipakai untuk kebutuhan pribadi, pernah nggak? Kalau itu kayaknya belum pernah. Jadi gini, misalnya Mas Noval habis kelarisan nih, cara Jawa Madiang ya.
Ya. bis madang gitu. Nah, bis madang itu biasanya uang yang Mas Noval dapat biasanya pengen buat kulaan lagi atau mungkin buat beli HP baru atau buat beli motor baru gitu. Mas Enggak, Noval cenderung ke yang mana nih? Kalau untuk saat ini sih saya belum tertarik ya untuk istilahnya beli motor itu belum tertarik. Kalau saya Misalnya? emang fokusnya emang ada sesuatu yang inginkan yang inginkan itu malah lebih ke tanaman itu. Ada sesuatu lah nanti. Jadi kalau barangnya habis otomatis di hati udah pengen kulaan gitu, pengen buat beli tanaman lagi gitu ya. Kan kalau uang istilahnya untungnya berapa nanti itu ya kalau itu memang udah saya sisihkan nanti buat ini besok mau buat tanaman yang inilah kayak gitu ada. Kalau Fahri memang selama ini kan gini Mas, misalnya Fahri laku tanaman misalnya minggu ini laku 10 juta Mas Ya. nah Fahri itu kadang malah belanja lagi 10, 20 juta, 15 juta. Mas Noval sering ngalamin kayak gitu nggak sih? Ya kalau tanaman menurut saya kayaknya Sama aja seperti seperti itu ya. Berarti memang Mas Noval udah di jalur yang benar nih Mas. Kan kadang memang pemuda-pemuda saat ini kecenderungan mereka hidupnya konsumtif Mas. Misalnya mereka nerima uang 10 juta misalnya ya, karena dia merasa barangnya laku, dapat uang banyak. Nah mereka mungkin pengen beli HP baru atau pengen beli motor atau apalah yang mungkin keinginan dia. Nah, ketika mereka menyadari, ternyata modalku kok udah habis, kemarin tak buat beli barang konsumtif gitu kan. Nah, ketika mereka mau kulaan lagi, mereka nggak punya uang dan akhirnya sisa tanaman yang masih ada di lapak dia jual-jualin dan akhirnya habis, mereka nggak punya indo atau udah nggak punya modal. Nah, itu sering dialami. Jadi Mas Nova memang sudah berada di jalur yang benar. Jadi kalau tanaman harusnya gitu Mas, memang ketika kita laku berapa kita harus segera membelanjakan lagi untuk kulaan ya. Kemudian tadi bicara Mas Noval punya lapak offline. Nah Mas Noval lebih cenderung pakai yang offline atau online atau kombinasi keduanya? Kalau saya sih sebenarnya kepengennya untuk dua-duanya ya, offline sama online. Tapi kan emang yang lebih utama sebenarnya lebih awal itu kan di offline Ya. Jadi lebih jalan dulu itu offline. Jadi sekarang memang kalau di lapak itu lebih penjualan lebih cepat ditimbang di online, karena emang online saya emang istilahnya baru sebentar, baru merintis Mas ya. Merintis. Jadi kan sambil jalan pengennya tetap dua-duanya harus jalan. Dan untuk konsumennya nih Mas Noval, kalau yang offline sama online itu konsumennya beda nggak? Misalnya kalau offline itu pedagang yang sering ngambil atau mungkin sama aja Mas? Kalau offline itu orangnya banyak ya itulah gitu. Oh jadi sudah punya pasar ya kalau offline ya. Karena memang Bojong sendiri udah terkenal sentra tanaman ya buat kulaan ya Mas. Nah ini salah satu kekuatan ya untuk Mas Noval karena Bojong memang sudah terkenal untuk tanaman. Nah kesulitan Mas Noval selama menjalankan usaha tanaman nih, kesulitannya apa? Masih sering kaget-kaget harga nggak sih? Misalnya nih gitu. Nih, misalnya 80 juta gitu, kaget nggak? Ya kalau awal-awal mungkin kaget ya. Kalau awal emang kaget, tapi kan untuk melihat situasi sekarang seperti ini udah wajar lah udah gitu hal biasa kan. Ya. Jadi tetap sekarang tetap punya cita-cita pengen juga barang-barang yang mahal gitu ya Mas ya. Sangat pengen kalau gitu ya. Pengen ya tetap ada. Oke, Mas Noval punya pendidikan, latar belakang pendidikan tanaman nggak sih yang berhubungan dengan pertanian? Kalau dari saya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Jadi kalau hobi memang senang tanaman nggak sebenarnya? Kalau dulu ya sebelum itu saya emang tidak tertarik tanaman itu. Belum tertarik. Itu dulu emang masih senang traveling gitu. Masih saya lihat foto-foto di Facebook tuh sering di atas gunung mana, puncak gunung mana, pecinta alam Mas ya. Ya, seperti itulah. Kalau saya kan memang dari dulu senang tanaman. Jadi kalau Mas Noval
baru-baru ini seneng tanaman ya. Iya. Sebenarnya seneng duitnya atau sekarang memang mulai seneng dengan bentuk-bentuknya, mungkin pengen punya yang ini yang itu gitu, udah ada rasa kayak gitu nggak? Kalau Apa lebih seneng ke duitnya? kalau di apa ya, di dunia tanaman dari saya sih seperti apa, saya tuh emang seneng ke tanamannya dulu. Seneng tanamannya. Seneng ke tanaman, lihat karakter ini kok istilahnya nggak bosenin, bikin seneng gitu kan, emang. Jadi udah ada chemistry ya di hati itu, udah ada ketertarikan untuk tanaman berarti ya. Nah sekarang kan memang harga dedaunan makin tinggi nih Mas. Nah, untuk yang masih baru seperti Mas Noval ini, kadang-kadang takut harganya anjlok nggak sih? Kalau itu kan ya, kalau dulu awal-awal seperti itu ya pasti khawatir ya. Khawatir, tapi dengan apa ya, istilahnya belajar sharing dengan senior khususnya sama Mas Fahri, ya itu jadi apa ya, untuk istilahnya saya yang lebih muda itu lebih termotivasi gitu loh. Jadi kita itu melihat barangnya dulu ya, kita suka, kita seneng, kita beli berapapun, nanti sewaktu-waktu harga anjlok, ibaratnya itu apa ya, besok bisa berbanyak kan gitu kan. Tetap suatu saat tetap bisa mengembalikan modal dan menghasilkan gitu ya. Kita tani dulu berbanyak sampai berapa, itu ya bener emang. Nanti kalau udah banyak, walaupun belinya berapa puluh juta pun, kalau punya banyak, nanti tetap bisa nutup modal awal gitu kan. Karena tanaman kan memang berkembang terus Mas ya, jadi iya. bukan barang mati ya. Jadi ya selain bisa dicacah, bisa beranak, bisa berbunga, mengeluarkan biji gitu, benar-benar. Oke, kemudian Mas Noval ini tipe yang senang baca nggak sih? Terus kalau belajar, lebih senang belajarnya membaca atau mungkin gimana cara Mas Noval belajar untuk mendalami tanaman ini? Kalau saya lebih ke apa ya, terjun langsung gitu. Terjun langsung. Kayak saya itu sebenarnya ya malas baca Mas. Iya. Emang lebih, kalau saya emang dari dulu sih emang udah gitu ya, ibaratnya dulu pertama kali di tanaman. Jadi kembali lagi dulu itu pertama kali saya disuruh ikut kerja terjun di tanaman. Saya itu emang belum tahu istilahnya ini jenis apa, namanya apa, belum tahu sama sekali. Blank. Masih nol. Masih nol. Tapi sama kakek saya itu dulu itu saya langsung dicolke. Langsung terjun langsung itu pun waktu itu proyek di Semarang, di Simpang 5. Saya waktu itu emang masih blank, nama tanaman apa itu belum tahu sama sekali, tapi saya langsung dipasrahke lah. Ini dikasih tanggung jawab, ini aku durampung gitu. Waduh, saya bingung ini tanaman apa ya, saya masih apa ya, tanya-tanya ke temen, khususnya sama om saya, masih tanya gitu. Jadi sambil jalan terus sampai saat ini jadi lebih tahu. Dan terutama kalau di tanaman gini saya lebih langsung mencoba itu karena apa? Jadi langsung lapangan lebih enak. Lebih enak. Contoh saya dulu pertama kali istilahnya untuk memperbanyak kayak alokasia gitu ya. Kan kalau baca di buku itu kayak ribet ya. Kayaknya ribet banget. Tapi dengan saya sambil jalan ya ada arahan sendiri gitu. Saya mencoba nyata dengan apa istilahnya, mengikuti rasa hati saya lah gitu loh. Nyatanya juga bisa gitu. Jadi Mas Noval lebih menerapkan learning by doing ya. Belajar sambil melakukan. Ya memang itu bagus Mas, daripada kalau kita memang keseringan membaca tok, lihat teori tapi nggak action, itu memang nggak terlaksana, akhirnya bingung tok. Sekarang saya tes ini Anthurium waraquen itu harusnya biasanya kalau apa itu nyebutnya lidah gajah. Jadi dulu diterjunkan langsung sama Mbah ya. Saya sambil belajar sambil langsung diterjunkan. Ya saya juga
belajar dari apa ya, mengunjungi kebun-kebun yang istilahnya udah senior yang udah jalan dari dulu gitu. Ya contohnya ya seperti punya Mas Fahri ini. Ya memang jadi kita memang bisa belajar dari para senior ya. Jadi kita berkunjung ke kebun mereka, kadang dengan ngobrol-ngobrol itu banyak pelajaran yang bisa kita tangkap. Iya begitu. Saya yakin kalau senior yang baik pasti mereka nggak pelit ilmu ya. Seperti itu memang cara belajar yang bagus dengan mengunjungi senior-senior. Untuk ini Fahri Orchid, bagi Mas Noval yang masih baru di dunia tanaman, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari apa yang sudah saya berikan mungkin di YouTube atau mungkin Instagram atau kebun saya mungkin yang dapat Mas Noval ambil, apa pelajaran di situ? Kalau pelajaran ini sebenarnya sangat banyak ya dari Fahri Orchid sendiri. Terutama kalau dari kebun, dari melihat kebunnya sendiri. Jadi anak muda seperti saya ini termotivasi ya. Itu ya. Sangat termotivasi. Nambah semangat ya. Nambah semangat. Jadi melihat kebunnya aja udah menyenangkan gitu ya. Dan apa ya? Saya juga banyak belajar sendiri, banyak gitu kan. Kalau jujur emang Mas Fahri sendiri itu ibaratnya itu nggak pelit ilmu lah gitu. Gitu ya. Kita tenan pas settingan ya. Yo tenan ya. Sangat tenan ini. Tenan ya. Enggak ada. Bener ya. Sangat tenan. Memang ini ibaratnya itu kadang saya juga melihat itu loh, di komen-komen di YouTube ada akan kadang orang itu momennya mungkin yang ada yang berpikiran gitu ya, dari akun Mas Fahri sendiri ada yang komen mungkin itu istilahnya baiknya cuma di kamera kan gitu loh. Padahal emang saya yang udah ngalamin, udah kesini belajar nyatanya enggak, sangat apa ya, untuk ilmunya itu, untuk berbagi ilmu itu luar biasa. Alhamdulillah kalau memang benar seperti itu ya. Enggak settingan, enggak apa-apa, emang asli. Ibaratnya kalian pecinta tanaman atau yang mau belajar tanaman main ke sini pasti dilayani ya Mas ya. Mau tanya apa gitu. Oke, ya, alhamdulillah kalau bisa bantu sobat dedaunan yang mungkin masih baru seperti Mas Noval ini ya. Dan harapan ke depan, atau Mas Noval mungkin punya cita-cita. Kalau saya kan cita-citanya memang punya botanical garden pribadi gitu loh. Jadi saya punya beberapa jenis tanaman yang langka-langka dan orang-orang bisa datang untuk berkunjung, belajar, jadi nggak harus beli. Nah kalau Mas Noval cita-cita di tanaman sendiri apa? Kalau saya sih, untuk saya sendiri fokus untuk bertani. Ya, jadi bertaninya itu ya nggak harus tanaman ini, tapi kalau bisa kepinginnya saya itu semua tanaman. Jenis aroid lah atau tanaman taman gitu. Ya. Sangat kepingin istilahnya punya banyak semua. Produksi sendiri ya. Jadi nanti yang datang para pedagang bisa ambil di Mas Noval. Itu cita-cita yang sangat mulia, sangat bagus ya. Jadi memang kita sebaiknya nggak fanatik, misalnya ini yang lagi aroid terus tidak merawat atau tidak menanam tanaman lain, tapi memang kita harus seimbang Mas. Iya. Jadi walaupun harganya murah, kita pelihara, kita tanam dengan sepenuh hati, insya Allah nanti akan menghasilkan Mas. Iya. Nah ini pelajaran yang dapat dipetik coba sekalian dari Mas Noval nih. Beliau tuan banget. Pelajaran yang dapat diambil dari Mas Noval nih, jadi jangan membeda-bedakan tanaman, entah itu murah atau mahal ya. Fahri Orchid pun Mas Noval juga bisa lihat nih. Iya. Ada Miana ya. Jadi Miana pun di sini dirawat. Terus ada ya apa ilat pitik itu. Krokot juga ada. Jadi aroid juga ada. Jadi enggak. Fahri memang dari dulu enggak beda-bedain tanaman. Oh ya Mas Noval nih kan. Dari dulu Fahri Orchid itu terkenal jualannya mahal. Padahal mahal itu kan ada alasannya Mas Noval ya. Mahal itu ada alasannya. Saya bisa menjelaskan ke
pembeli tanaman ini dari mana, perawatannya seperti apa, dan barang yang saya jual itu jelas. Misalnya bonggol monstera ya benar bonggol monstera. Tapi kan Mas Novel sering nggak dengar kasus yang orang belanja monstera dapatnya sirigading, sering nggak? Ya sering, banyak banget ya seperti itu. Kalau Fahri menetapkan harga tinggi untuk tanaman, itu Mas Novel sebagai yang baru di tanaman seneng atau malah nggak suka kalau misalnya Fahri menetapkan harga yang tinggi? Ya sebenarnya mah harus seneng. Seneng ya. Oh, oh. Tapi kenyataannya banyak yang komen negatif tuh. Bisa ya segini, masa jualnya segitu, jauh banget gitu. Ya mungkin dia irinya nggak bisa jual harga segituan gitu. Kalau dari saya sih jualnya pun kepengennya tetap mahal Gitu ya. oh, Jadi lebih- malah seneng kalau Mas Novel. kan untungnya juga lebih banyak ya gitu. Gitu ya, karena memang banyak yang komen-komen negatif. Jadi kan Fahri jual mahal itu ada alasannya. Jadi memang tanaman yang saya jual itu kan sudah memang tampilan Mas ya, Iya. bukan yang kalau yang baru dipotong ya ada, tapi itu kan untuk sobat dedaunan yang mungkin pengen punya barang tertentu dengan harga terjangkau. Fahri juga sebenarnya ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau Mas Novel sendiri senang ya sebenarnya kalau Ya kita- kan ibaratnya sekarang kan kalau istilahnya ada seperti Mas Fahri jual bisa segitu lah harganya, beda istilahnya emang agak beda dari yang lain kan gitu. Sebenarnya kalau Mas Novel sering kepoin akun saya nggak sih? ya sering banget nih. Sering banget ya. Jadi ya itu termotivasi, ya sebenarnya itu mah jadi motivasi saya bisa jual harga seperti itu kan. Jadi bisa mengangkat petani Oh, lain gitu kan ya. menurut saya kan bisa jual dengan harga seperti itu kan perjuangannya sangat sulit kan. Ya memang, jadi kan kadang orang melihatnya instan Mas. Jadi kadang melihatnya Fahri Orchid saat ini, tapi nggak tahu perjuangan Fahri Orchid yang dulu mulai dari nol sampai sekarang, dan bagaimana membangun brand Fahri Orchid gitu kan, mereka nggak melihat, jadi lihatnya yang sekarang. Semoga nanti Mas Novel bisa hadir di channel Fahri Orchid lagi dan lebih sukses lagi dari sekarang nih. Amin, amin, amin. Jadi sobat bisa menyaksikan perjuangan Mas Novel nih mulai dari sekarang sampai mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya Mas Novel ya. Ya, Oke, mungkin ada pesan-pesan ke sobat dedaunan mungkin. Jadi tadi Fahri menarik kesimpulan bahwa kalau kita pengen belajar ya, kalau yang dilakukan Mas Novel selama ini, yang penting jangan takut ya, walaupun Iya. kita diterjunkan langsung belum tahu apa-apa, yang penting mencoba, benar ya. pesan apa? Pesan Pesan buat sobat dedaunan yang masih baru nih Mas Novel. ya. Buat kan teman-teman yang lagi mau merintis tanaman, tetap semangat dan sebenarnya kalau itu jangan gengsi, Betul. karena tanaman itu, kita bertani tanaman itu enggak jelek kok, itu sangat mulia kan. Nanti tetap Perusahaan yang semangat, Bukan remeh-remeh ya, bukan bukan kaleng-kaleng. remeh. Yang penting itu jangan gengsi, tetap semangat. Yang penting kalau untuk jualan tanaman harus selalu jujur gitu aja. Yang penting jujur ya kata Mas Novel, karena kalau kita jujur kita dapatnya pelanggan, bukan cuma Iya. pembeli Mas ya. Kalau pembeli sekali udah. Jangan takut, ya itu jangan takut kalau Takut harganya anjlok, jangan takut jangan nggak pernah balik takut. modal gitu ya. Karena di tanaman ya itu, kalau kita punya banyak, kita bisa bertani, nanti tetap hasilnya juga lebih banyak lagi. Jadi buat yang lagi mulai ya, terus seperti saya sendiri juga baru mulai, ya kita bareng-bareng lah gimana caranya kita untuk ya terutama untuk mempertahankan tanaman, jangan sampai istilahnya jangan sampai apa ya, Jangan sampai batik setir ya. iya tetap kalau Jadi untuk- tetap konsekuen ya. Jadi konsekuen. walaupun namanya bisnis kan tetap naik turun Mas ya. Jadi walaupun kadang pas turun kita tetap jalani. Ya kadang mungkin barang A belum laku, kita tutup dengan barang yang lain gitu Mas ya. Oke, itu tadi bincang-bincang yang
insya Allah bermanfaat bagi sobat dedaunan yang masih baru, dari Mas Noval ya, pengusaha tanaman yang masih baru. Semoga Mas Noval makin sukses dan bisa menginspirasi sobat dedaunan. Nanti kita akan nge-vlog bareng lagi Mas ya. Siap. Mungkin di tempat lain. Sobat dedaunan, itu tadi ya kita obrolan dengan Mas Noval ya. Ya. Jadi sobat bisa ambil pelajaran dari seorang Mas Noval yang masih baru di dunia tanaman. Makasih Mas Noval udah meluangkan waktu. Sama-sama, saya Ya. juga terima kasih banyak sudah diundang di channel YouTube-nya Fahri Ya, Orchid. kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, siap. Dan semoga video ini bermanfaat. Ambil yang positif dari kita ya Mas Ya. Noval, yang negatif dibuang jauh-jauh. Jelek-jelek. Jelek-jelek dibuang jauh-jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.